pribadi saya, ketika tahun 2010, selepas saya lulus dari pesantren, saya dapat rezeki ke Tiongkok. Banyak sekali orang-orang di kampung saya yang datang kepada kedua orang tua saya. Kalau di desa itu CCTV-nya bukan yang dipasang di baju-baju. CCTV kita, saya tidak tahu kalau di Jakarta ya. Kalau di kampung itu CCTV adalah tetangga yang memantau setiap gerak-gerik kita setiap saat. Nah, tetangga datang berbondong-bondong ke kedua orang tua saya yang tidak lulus SD. Orang tua saya tidak lulus SD, hanya membuka toko bangunan di kampung. Mereka mempertanyakan kepada kedua orang tua saya, bagaimana kalau nanti si Novi ini yang anak tunggal, saya anak tunggal, Bapak Ibu sekalian, yang anak tunggal yang alumni pesantren yang muslim, kalau dikirim ke, mohon maaf, di kampung masih terbiasa pakai Cina, Pak Ibu, tidak terbiasa pakai Tiongkok. Kalau nanti dikirim ke Cina, apakah kalian tidak khawatir nanti anakmu ini nanti jadi komunis? Apakah kalian tidak khawatir nanti kalau ke Cina itu anakmu pulang-pulangnya nanti gak mau ke masjid, gak mau sembahyang lagi, mengubah agamanya dari agama Islam ke ateis? Di mata orang-orang kampung, dan sayangnya Bapak Ibu sekalian, di mata tidak sedikit dari penduduk Indonesia, itu masih mengasosiasikan Tiongkok sebagai negeri yang ateis karena komunis. Padahal komunis itu sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan ateisme. Yang namanya komunis belum tentu ateis, yang namanya ateis belum tentu juga komunis. Saya ingin memberikan contoh, di Beijing itu ada satu makam pahlawan Tiongkok. Makam ini dibangun pakai granit. Di atas makamnya itu ada tulisan Arab, Bapak Ibu sekalian. Saya hafal betul tulisan Arabnya. Bunyinya begini, Borih Majin Asyahid di Qaum Yahui. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, ini adalah makam seorang syahid dari suku Hui yang bernama Majid. Namanya Majid. Nah, Majid ini adalah orang Hui, yang mana kita tahu yang namanya Hui itu mayoritas muslim. Sekalipun Jack Ma, sekalipun namanya Mayud, dia juga sekalipun beragama seperti Majid ini ya bukan muslim, tapi mayoritas Hui itu adalah muslim. Dan benar si Majid ini muslim, tapi di waktu yang sama dia adalah komunis. Berarti tidak ada korelasi antara komunisme dengan ateisme. Yang namanya komunis bisa saja dia tetap mempertahankan keislamannya, seperti contoh kasus di Indonesia yang bernama Haji Misbah. Haji Misbah seorang komunis tapi juga seorang muslim, persis seperti Majid. Nah, cuma bagi orang-orang kampung, dan sayangnya tidak sedikit orang Indonesia, masih menyamakan yang namanya komunis sudah sama dengan ateis, padahal korelasinya tidak ada. Nah, orang kampung pertanyakan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau si Novi yang anak tunggal, yang alumni pesantren, yang muslim dikirim ke Cina, nanti pulang-pulang jadi komunis, pulang-pulang jadi ateis, tidak mau ke masjid. Pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian, sama persis atau kurang lebih sama konteksnya dengan yang ditanyakan orang-orang Tiongkok dan pemimpin-pemimpin Tiongkok di zamannya Deng Xiaoping. Ketika Deng Xiaoping mau membuka Tiongkok ke negara luar,